memang lebih bagus pencegahan ya, lebih utama pencegahan daripada mengobati. Jadi dokter membuka praktek ini bukan saja hanya untuk yang sakit, tapi bisa untuk konsultasi juga ya. Benar sekali. Apalagi kalau kita lihat trennya ini semakin hari itu semakin muda usia pasien yang menderita penyakit jantung ataupun darah tinggi, mungkin terkait gaya hidup dan pola makan. Jadi sekarang itu memang bergeser ke usia yang lebih muda. Jadi jangan menunggu sampai berkeluhan, tetapi deteksi dini ini penting sekali. Terus ngomong-ngomong dok, penyebab kematian yang paling tinggi itu untuk penyakit jantung apa saja itu? Penyebab kematian biasa yang mendadak yang paling sering itu adalah memang penyakit jantung koroner. Biasanya penyumbatan pembuluh darah jantung itu akan mengakibatkan serangan mendadak dan seringkali fatal pada jam-jam pertama dan biasanya meninggal seperti itu. Yang kedua, yang tidak terlepas juga memang selain penyakit jantung koroner ataupun serangan jantung tadi adalah serangan stroke yang sangat berkaitan dengan darah tinggi pada penyakit jantung. Nah, ini biasanya yang tidak diantisipasi datang sudah dalam kondisi tidak sadar ataupun stroke seperti itu. Padahal kalau kita deteksi dini darah tingginya, mungkin kita bisa menghindari kejadian itu. Nah, ini kan tadi dokter menyebut jantung koroner. Ini kan masyarakat mungkin masih banyak tidak paham. Mungkin dokter bisa menjelaskan jantung koroner itu apa gitu. Nah, jadi penyakit jantung koroner itu pada konsepnya jantung itu kita punya pembuluh darah kecil-kecil yang berada di sekitar jantung. Dia fungsinya memberikan oksigen pada jantung. Nah, kalau misalnya terjadi penyumbatan pada pembuluh darah baik satu ataupun ketiganya, itu akan mengakibatkan serangan jantung. Tapi tidak semua pasien itu akan mengalami serangan jantung. Seringkali juga hanya ada sumbatan sekitar 70-80% dan pasien mengalami nyeri dada setiap beraktivitas. Itu juga harus ditindaklanjuti. Baik dok, kemudian kita sering menemukan ya, seringkali sedang beraktivitas, berolahraga, terus tiba-tiba meninggal. Apakah ini penyebab karena memang sebelumnya ada sakit jantung atau bagaimana dok kira-kira itu? Sangat mungkin Pak, walaupun memang kita harus menelusuri lebih lanjut penyebab kematian yang bisa beragam, namun kita mengingat kembali angka nomor 1 penyebab kematian mendadak adalah serangan jantung. Dan itu sebenarnya bisa dideteksi dini, yang tadi seperti saya bilang kita melakukan treadmill berkala setiap tahun, kemudian kita mengontrol faktor-faktor risiko seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, seperti itu, dan kencing manis. Itu semua kalau kita tangani dan deteksi secara dini memang bisa menghindarkan demikian. Yang dugaan saya kalau kematian mendadak pada saat berolahraga memang nomor 1 biasanya penyakit jantung koroner, karena pada saat berolahraga jantung kita dipacu lebih daripada yang biasanya kita lakukan, sehingga memang memungkinkan untuk terjadi serangan jantung lebih tinggi. Tidak mengetahui dok ya, lebih awal kalau dia ini sedang sakit ya dok ya, ada kelainan jantung, jadi memang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan lebih awal. Benar sekali dokter. Jadi beraktivitas kemudian olahraga, tapi tidak mengetahui kalau dia sekarang sedang dalam kondisi yang sakit gitu dok. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa kita ini sudah sakit jantung ya, kira-kira apakah kita tidak bisa berolahraga ataukah ada olahraga khusus ini dok? Baik. Memang patut dicermati pada pasien-pasien atau populasi yang tidak menjalani terapi tapi memaksakan berolahraga. Itu satu hal yang memang tidak dianjurkan. Jadi olahraga yang stresnya tinggi seperti bersepeda, berlomba, bermain futsal, itu kan stresornya tinggi. Nah, beda dengan pasien-pasien yang sudah diterapi. Jadi misalnya ada penyumbatan di pembuluh darah jantung atau yang tadi kita sebut penyakit jantung koroner, itu kalau sudah ditangani, misalnya sudah mengalami pemasangan ring biasanya itu, dan kita yakin bahwa pembuluh darah koronernya sudah baik semua, itu malah disarankan untuk beraktivitas dan berolahraga. Biasanya yang kita butuhkan adalah olahraga aerobik. Aerobik itu bisa berupa bersepeda,
berlari santai ataupun badminton seperti itu, asal tidak memaksakan diri tidak ada masalah. Justru diedukasi untuk melakukan aktivitas itu. Yang saya sering temukan habis sakit takut, nggak berani ngapa-ngapain. Itu keliru konsepnya.